Bug menjadi firasat, ayah Esther sempat chat WA tapi tak terkirim. Pramugari IAT belum ditemukan. Sang ayah, Adi Sianipar, menyebut jika pesan atau chat WhatsApp WA terakhir yang dikirimnya ke ponsel Esther tak terkirim. Adi menduga ponsel Esther non-aktif lantaran sedang dalam penerbangan. Esther merupakan pramugari pesawat ATR 42500 yang dilaporkan hilang di Pegunungan Leang-Leang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pesawat ATR 42500 milik IAT itu sempat dilaporkan hilang kontak sebelum akhirnya puing-puing pesawat ditemukan berserakan di sekitar Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Sabtu 17 Januari 2026 siang. Dikutip tribunlampung.co.id dari tribunnewsbogor.com, Esther berdomisili di Desa Bojong Koneng Ciherang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Menurut ayahnya, Adi Sianipar, Esther tinggal di kos daerah Jakarta. Esther sudah 6 tahun menjadi pramugari di Indonesia Air Transport IAT. Kata Adi, biasanya Esther lepas landas dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Namun kali ini ia justru terbang rute Yogyakarta menuju Makassar. Kemarin saya jam 12 WA dia, karena saya lagi di Jakarta, dia kan kos di Jakarta. Jadi saya mau jemput dia kalau mau pulang. Ternyata jam 12 itu nggak ada balasan dari dia. HP-nya udah nggak aktif gitu, katanya. Dia kan standby-nya di Halim. Saya nggak tahu juga kenapa dari Jogja ke Makassar, tambah Adi. Rupanya pesawat ATR 42500 sedang disewa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk misi pengawasan kelautan. Dilihat dari akun TikTok, Esther pernah memposting video sebelum menjadi korban pesawat ATR 42500. Dalam postingannya, tampak dia mengenakan baju putih dipadu bawahan putih. Ia tampak berlari di pinggir pantai sembari seperti menggandeng tangan seseorang. Start again, fall in love again, open up again, trust again, surrender again, have faith again, be happy again, tulisnya di postingan. Pantauan tribunnewsbogor.com, rumah Esther ini berada di sebuah komplek perumahan yang diawasi petugas keamanan. Suasana berbeda terlihat di antara barisan rumah. Rumah keluarga Esther dipasangi tenda. Tenda itu didirikan di jalan depan rumah keluarga Esther lengkap dengan barisan kursi-kursi, termasuk botol-botol minuman mineral yang juga dibariskan di depan rumah. Tenda ini diperuntukkan untuk para tamu yang datang ke rumah keluarga Esther. Teman, tetangga, hingga pihak gereja juga sempat berdatangan untuk memanjatkan doa di rumah keluarga Esther ini. Hingga Senin 19 Januari 2026, sejumlah orang masih berdatangan ke rumah keluarga Esther. Sementara Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono merasa sedih atas kejadian yang menimpa 3 pegawainya. Saya sedih ya, karena apapun, saya sering kadang-kadang suka ikut dan suka bersama-sama. Saya lihat tadi dari tempatnya Deden ketemu istri anaknya, sekarang pergi ke tempat yoga. Jadi perasaan saya sih terus terang campur aduk nggak karu-karuan, katanya. Ia juga menjamin akomodasi jika keluarga 3 pegawainya harus berangkat ke Makassar untuk menjalani proses administrasi. Kalau keluarga harus berangkat, ada Pak Dirjen saya perintahkan untuk mengakomodasi, mengkoordinasi, apapun namanya, kalau keluarga diminta hadir. Terkuak komunikasi terakhir pilot pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport AIT dengan petugas Air Traffic Control ATC sebelum dinyatakan hilang kontak. Petugas ATC sempat memberikan arahan koreksi posisi agar pesawat kembali ke jalur pendaratan sesuai prosedur. Hal tersebut lantaran ATC melihat pesawat teridentifikasi tidak berada pada jalur pendekatan yang seharusnya. Insiden pesawat AIT hilang kontak tersebut terjadi saat terbang dari Yogyakarta menuju Makassar pada Sabtu, 17/1/2026. Dikutip tribunlampung.co.id dari tribuntimur.com, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan telah menyampaikan holding statement resminya. Pesawat dengan registrasi PKTHT itu dilaporkan kehilangan komunikasi setelah menerima arahan terakhir dari Air Traffic Control ATC Makassar Area Terminal Service Center (MATSC).
Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa menjelaskan, pesawat jenis ATR 42500 buatan tahun 2000 tersebut dipiloti oleh Kapten Andy Dahananto dan sedang melakukan pendekatan ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Dalam proses pendekatan ke landasan pacu RWY-21, pesawat teridentifikasi tidak berada pada jalur pendekatan yang seharusnya, sehingga ATC memberikan arahan koreksi posisi. ATC kemudian menyampaikan beberapa instruksi lanjutan agar pesawat kembali ke jalur pendaratan sesuai prosedur. Namun, setelah penyampaian arahan terakhir, komunikasi dengan pesawat terputus dan dinyatakan lost contact. Jelasnya, menindaklanjuti kejadian tersebut, ATC Makassar langsung mendeklarasikan fase darurat di TRESFA atau Distress Phase dan berkoordinasi dengan Basarnas serta aparat kepolisian. Airnav Indonesia cabang MATSC juga segera menghubungi Rescue Coordination Center Basarnas Pusat dan Polres Maros untuk mendukung proses pencarian dan pertolongan. Sebagai langkah lanjutan, pencarian difokuskan di wilayah Pegunungan Kapur Bantimurung, Desa Leang-Leang, Kabupaten Maros, yang sekaligus dijadikan lokasi pendirian Posko Basarnas. Pencarian lanjutan direncanakan melibatkan helikopter TNI Angkatan Udara bersama Basarnas, yang dijadwalkan terbang pada pukul 16.25 WITA. Sementara itu, pihak Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar telah menyiapkan Crisis Center di terminal keberangkatan sebagai pusat koordinasi informasi. Area pencarian pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport AIT rute Yogyakarta-Makassar diperluas Sabtu, 17/1/2026. Pesawat ini awalnya terakhir kontak di Kelurahan Leang-Leang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Perluasan area pencarian dilakukan setelah diterimanya laporan dari masyarakat terkait penemuan serpihan di puncak Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep. Namun, kami belum bisa memastikan apakah serpihan tersebut adalah ATR yang hilang kontak ini, bebernya. Sekitar 400 personil gabungan telah diturunkan ke lokasi untuk melakukan pencarian di Bulu Saraung maupun di Leang-Leang. Posko tetap di sini karena titik merah yang kami cek pertama, kalau kita lihat memang tersambung jalurnya dengan Bulu Saraung, tutupnya. Selain penyisiran darat, pencarian juga dilakukan menggunakan drone. Kami sudah melakukan pencarian menggunakan drone. Selain itu, ada keterangan dari warga yang mengaku mendengar suara dengungan di sekitar lokasi, ungkap Andi Sultan. Namun, kondisi cuaca menjadi kendala dalam proses pencarian. Saat drone diterbangkan, kabut cukup tebal dan disertai hujan, sehingga menghalangi jarak pandang. Kami menunggu cuaca membaik untuk kembali mendekat ke titik koordinat terakhir, katanya. Ia mengatakan jarak dari posko menuju titik terakhir lost contact perkiraan sekitar 16 km dengan medan pegunungan. Ia mengatakan medannya cukup berat, kawasan pegunungan, estimasi waktu tempuh sekitar 2 hingga 3 jam dari posko, ujarnya. Selain tim darat dan drone, TNI Angkatan Udara juga ikut membantu pencarian menggunakan helikopter. Dari TNI AU melakukan pencarian udara menggunakan helikopter, tambahnya.